Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita diberikan kesehatan, maka siap kita untuk menerima materi, yaitu menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ini ada di bab 3 di kelas 8 kurikulum merdeka. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kemudahan dan kelancaran buat kita dalam segala hal, khususnya dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini ada capaian pembelajaran yang perlu kita ketahui bersama, yaitu peserta didik mendalami sifat amanah dan jujur. Nah, ini capaian pembelajaran kita. Peserta didik mendalami sifat amanah dan jujur. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yaitu mampu memahami pengertian amanah dan jujur, mampu menerapkan perilaku amanah dan jujur. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Lanjut, kita masuk ke materi amanah. Nah, secara bahasa, amanah berasal dari kata amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, bisa juga keamanan dan ketentraman dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa amanah adalah dapat dipercaya. Jadi orang yang dapat dipercaya. Lanjut, ada 3 cakupan amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia, dan yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri. Lanjut, kita akan membahas amanah kepada Allah. Nah, amanah kepada Allah adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Dan di mana Allah telah berfirman, tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, amanah itu berupa ibadah. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada dua, ya. Ada dua kategori. Yang pertama, beribadah khusus, yaitu ma'dah, seperti sholat, puasa, haji, dan zakat. Nah, ini adalah ibadah ma'dah, ibadah khusus. Ada juga ibadah umum, yaitu ghairu ma'dah, seperti mencari ilmu yang kita laksanakan hari ini, bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya, yang mana diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia disebut melaksanakan amanah jika ia mampu menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana diniatkan semua aktivitasnya sebagai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala aktivitas kita ini bisa berupa ibadah asalkan kita niatkan karena Allah. Nah, lanjut, contoh amanah kepada Allah. Nah, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah kewajiban kita sebagai muslim, menjalankan puasa Ramadan di bulan Ramadan, dan berzakat dan haji. Nah, ketika kita mampu. Ada ayat Al-Qur'an di sini yang menjelaskan tentang amanah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تعونوا الله والرسول وتعونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, jelas ya,
ayat Al-Qur'an ini menjelaskan tentang amanah kepada Allah. Lanjut, amanah kepada sesama manusia. Nah, amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya. Nah, baik dalam bentuk materi ataupun non materi. Ini pembahasannya. Dalam bentuk materi yang mana misalnya menitipkan benda atau harta kepada seseorang seperti memberi pinjam atau memberi pinjaman atau hutang atau meminjam. Contoh, kita meminjam barang, ketika kita meminjam barang maka barang kita pinjam ini harus kita kembalikan sesuai apa yang kita pinjam. Nah, ketika kita berhutang, ketika kita kembalikan hutang itu, membayar hutang itu, maka kita bayar hutang itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu dinamakan amanah berbentuk materi. Nah, sedangkan yang berbentuk non materi ini misalnya jabatan atau kepercayaan yang diberikan oleh orang kepada diri seseorang. Nah, contoh jabatan di dalam kelas, ini contoh kecil saja, di dalam kelas ada ketua kelas yang mana dipilih oleh teman-temannya atau rekan-rekannya untuk menjadi ketua kelas, dipercaya menjadi ketua kelas. Maka apa yang dilaksanakan ketua kelas itu harus sesuai dengan apa yang diharapkan di kelas, menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin di kelas. Nah, itu amanah jabatan berbentuk non materi. Contoh amanah kepada sesama manusia, ini amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Nah, contoh perilaku amanah hak sesama manusia, misalnya ketika dititipkan pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak ya. Jadi apa yang disampaikan orang itu, yang dititip barang kepada kita, maka kita sampaikan kepada yang berhak. Nah, ada ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang amanah kepada sesama manusia. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran An-Nisa ayat 58. Ini ayat Al-Qur'an ya, jelas ya. Lanjut, amanah kepada diri sendiri. Nah, amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Misalnya anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Anggota badan, tubuh ini kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk beribadah. Kesempatan yang Allah berikan kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk beribadah. Kesehatan ini kita jaga untuk beribadah. Ilmu yang kita miliki ini kita amalkan untuk beribadah dan kita tularkan dan kita sampaikan. Harta yang kita miliki itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ini lanjut. Contoh amanah kepada diri sendiri, yaitu maksud amanah terhadap diri sendiri adalah amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Contoh amanah terhadap diri sendiri misalnya menjaga kesehatan agar selalu sehat dan belajar dengan giat agar menjadi cerdas, menjadi pintar. Ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang amanah kepada diri sendiri. Walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran surah Al-Mu'min ayat 8. Jelas ya. Nah, kita lanjut. Pengertian jujur. Tadi kita sudah membahas amanah, ini kita akan membahas tentang pengertian jujur. Sementara jujur secara bahasa, dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata siddiq yang artinya berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Jadi jujur itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Nah, lanjut. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, ini jelas ya. Dalil Al-Qur'an tentang jujur. Surah At-Taubah ayat 119. Lanjut. Seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan,
Nah, kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati ataupun pikirannya, perbuatan yang dilakukan, dan informasi yang dikatakan. Oke, lanjut. Contoh perilaku jujur. Nah, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengembalikan sesuatu yang bukan hak. Jadi bukan hak kita ya. Jadi tidak boleh mengambil hak orang lain. Tidak menyebarkan berita hoax. Berita hoax artinya bohong. Jadi tidak boleh menyebarkan berita bohong atau berita fitnah. Mengakui kesalahan, ketika kita salah maka diakui apa yang kita lakukan itu kesalahan yang kita lakukan. Jujur kata benar. Tidak menyontek ketika ujian, ya. Tidak bersikap munafik atau pura-pura baik. Jadi lakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan kenyataan. Oke, ini contoh perilaku jujur. Baik, mudah-mudahan apa yang sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau memang nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nanti kita akan bentuk kelompok, diskusikan tentang amanah, jujur, ya. Semoga apa yang materi yang Bapak sampaikan tadi berguna dan bermanfaat buat kita semua, ya. Nah, setelah kita nanti membentuk kelompok dan diskusi, nah nanti kita akan mengerjakan tugas yang nanti akan Bapak berikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan semangat terus untuk menuntut ilmu dan selalu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.